Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjoni, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Siti Pertiba, Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi model manajemen strategi pada mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Yani SIMSI. Dimulai dari 3 pertanyaan penting dalam mengembangkan rencana strategi. Yang pertama, di mana kita sekarang? Ini artinya kita harus mengetahui dan mengenal dengan baik tempat dan lingkungan kita saat ini. Yang kedua, kemana kita akan pergi? Ya tentunya kita harus memiliki tujuan apa yang harus kita capai. Yang ketiga, bagaimana cara kita menuju ke sana? Nah, untuk mencapai tujuan, tentunya kita harus menggunakan strategi yang baik. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi. Untuk mengetahui tujuan organisasi secara umum, maka harus didasari di mana organisasi itu berada. Proses manajemen strategi dapat dipelajari dan diaplikasikan secara paling baik menggunakan suatu model. Model itu tidak menjamin kesuksesan, namun mempresentasikan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh model manajemen strategi, kita pahami terlebih dahulu pengertian tentang model manajemen strategi menurut beberapa para ahli berikut ini. Yang pertama, menurut David, model manajemen strategi adalah suatu proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan mempertimbangkan lingkungan yang dihadapinya. Kemudian menurut Johnson dan Schuller, model manajemen strategi adalah suatu kerangka konseptual yang membantu manajer dalam merumuskan dan melaksanakan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal perusahaan serta kemampuan perusahaan. Menurut Mindberg, model manajemen strategi adalah suatu pola dalam bentuk strategi taktik dan keputusan yang diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian menurut Sandler, model manajemen strategi adalah suatu proses yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan tujuan jangka panjangnya dengan kegiatan sehari-hari, serta mengkoordinasikan sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Model manajemen strategi dimulai dari pengamatan lingkungan ke perumusan strategi, yaitu termasuk ke dalamnya penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Kemudian diteruskan ke implementasi strategi, yang termasuk ke dalamnya pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Nah, berikut ini gambar model manajemen strategi menurut David. Pada model ini, ya, menurut David, model manajemen strategi ada 3 tahap. Ya, yang pertama itu adalah tahap perumusan strategi atau strategi formulation, yaitu merupakan tahap paling awal pada manajemen strategi yang mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Kemudian tahap kedua yaitu implementasi strategi atau strategi implemented. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Untuk tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu evaluasi strategi atau strategi evaluation.
Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas penilaian yang mendasar. Ya, yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja. Dan yang ketiga, pengambilan langkah korektif. Ya, penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang. Nah, bahwa proses manajemen strategi bersifat dinamis dan berkelanjutan. Perubahan pada salah satu komponen utama dalam model dapat mengakibatkan perubahan pada komponen yang lain. Contohnya, di negara Afrika yang sudah memiliki kemudahan internet dapat menggambarkan kesempatan yang besar sehingga membutuhkan perubahan tujuan dan strategi jangka panjang. Kegagalan dalam mencapai tujuan tahunan membutuhkan perubahan kebijakan atau perubahan strategi pesaing utama dapat menyebabkan perubahan misi firma. Oleh karena itu, aktivitas formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi sebaiknya dilakukan pada basis yang berkelanjutan dan tidak hanya pada akhir tahun atau semi tahunan saja. Proses manajemen strategi tidak akan pernah benar-benar berakhir. Nah, kita lanjut ke manfaat manajemen strategi. Manfaat utama dari manajemen strategi adalah membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk setiap pilihan yang ditemukan. Ada manfaat lain, antara lain dari manajemen strategi itu adalah yang pertama, memberikan pandangan objektif mengenai masalah manajemen, meminimalkan efek dari perubahan yang dapat merugikan perusahaan. Membuat perusahaan besar yang dapat mendukung tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, membuat kerangka kerja untuk komunikasi internal antar personil dan memberikan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk mengatasi masalah dan peluang. Manfaat lain dari manajemen strategi, kita lihat dari manfaat keuangannya. Yang pertama, adanya peningkatan signifikan dalam penjualan, keuntungan, dan produktivitas. Selanjutnya, manfaat keuangan berikutnya adalah lebih siap dalam menghadapi fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal dan eksternal dengan perencanaan yang sistematis. Kemudian, kinerja keuangan jangka panjang yang superior terhadap industri mereka. Dan keputusan dan antisipasi yang lebih baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Itu manfaat keuangannya dari manajemen strategi. Kemudian manfaat non keuangannya, yang pertama meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, kemudian memahami strategi pesaing, meningkatnya produktivitas karyawan, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, memahami hubungan kinerja imbalan, meningkatkan kemampuan pencegahan masalah oleh organisasi, memberikan keteraturan dan kedisiplinan, kemudian sistem manajerial yang efektif dan efisien, dan dapat memperbarui keyakinan dalam strategi manajemen. Itu manfaat non-keuangan. Nah, sekarang perangkap dalam manajemen strategi. Perencanaan strategi ini tidak memberikan resep yang siap untuk digunakan untuk menjadi sukses. Namun, hal tersebut membawa organisasi melewati perjalanan dan menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang pemecahan masalah. Kita harus waspada pada perangkap potensial dan siap untuk mengarahkan mereka merupakan hal yang penting untuk kita laksanakan. Nah, perangkap yang harus diperhatikan dan dihindari dalam perencanaan strategi ini antara lain yang pertama, menggunakan perencanaan strategis untuk mendapatkan kontrol atas keputusan dan sumber daya. Yang kedua, melakukan perencanaan strategis hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau peraturan saja. Yang ketiga, terlalu tergesa-gesa bergerak dari misi pengembangan strategi perumusan, kemudian gagal mengkomunikasikan rencana kepada karyawan yang terus bekerja dalam gelap. Manajer top
atau top manager membuat banyak keputusan intuitif yang bertentangan dengan rencana formal. Manajer top tidak aktif mendukung perencanaan strategi proses. Kemudian gagal untuk menggunakan rencana sebagai standar untuk mengukur kinerja. Kemudian mendelegasikan perencanaan untuk perencana daripada melibatkan semua manajer. Kemudian hal lain lagi yang harus diperhatikan, gagal untuk melibatkan karyawan kunci dalam semua tahap perencanaan. Melihat perencanaan sebagai tidak perlu atau tidak penting. Menjadi begitu asik dalam masalah saat ini yang tidak cukup atau tidak ada perencanaan dilakukan. Dan hal yang lain lagi yang harus diperhatikan dan hindari dalam perencanaan strategis, yaitu bersikap formal dalam merencanakan bahwa fleksibilitas dan kreativitas yang menahan diri. Nah, sekarang pedoman manajemen strategi yang efektif. Manajemen strategi tidak boleh menjadi hal yang ritual, kaku, resmi, terlalu formal, mudah diprediksi, atau tidak fleksibel. Kata-kata yang didukung oleh angka dan bukan angka yang didukung oleh kata-kata. Sebaiknya mempresentasikan media untuk menjelaskan isu strategi dan respon organisasi. Peran kunci pada penyusun strategi adalah untuk memfasilitasi pembelajaran dan perubahan organisasi berkelanjutan. Jadi pedoman yang penting untuk manajemen strategi itu, yang pertama adalah membutuhkan keterbukaan pikiran. Yang kedua, keinginan dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan hal-hal yang baru. Dan yang ketiga, berbagi semangat bertanya dan belajar. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita lanjutkan membandingkan bisnis dan strategi militer. Dalam sejarah perencanaan strategi dimulai dari militer, istilah seperti tujuan, misi, kekuatan, dan kelemahan pertama kali diformulasikan untuk mengatasi masalah di medan perang. Menurut Webster New World Dictionary, strategi adalah ilmu perencanaan dan mengarahkan operasi militer berskala besar, manuver kekuatan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum keterlibatan aktual dengan musuh. Nah, ada kesamaan strategi bisnis dan militer, yaitu tujuan utamanya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atau bersaing, dan sama-sama menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kelemahan pesaing. Ya. Yang kedua, perbedaan yang mendasar antara strategi militer dan bisnis ini adalah bahwa strategi bisnis diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan asumsi persaingan, sedangkan strategi militer didasarkan pada asumsi konflik. Nah, dari uraian materi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, bahwa proses manajemen strategik merupakan pendekatan yang logis, sistematis, dan objektif dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah masa depan perusahaan. Ahli strategi yang sukses meluangkan waktu untuk berpikir tentang bisnis mereka, di mana mereka yang bisnis dengan bisnis mereka, dan apa yang mereka inginkan sebagai sebuah organisasi, dan kemudian mereka melaksanakan program dan kebijakan untuk mendapatkan dari mana mereka ke mana mereka ingin berada dalam jangka waktu yang masuk akal. Fakta yang diketahui dan diterima bahwa orang dan organisasi yang merencanakan ke depan jauh lebih mungkin untuk menjadi apa yang mereka inginkan daripada mereka yang tidak merencanakan sama sekali. Perencana strategi yang baik akan merencanakan dan mengontrol rencananya. Sedangkan perencanaan strategi yang buruk tidak pernah merencanakan dan mengontrol atau mengendalikan orang. Demikian paparan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.